Saudara Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman. Saya sebagai utusan dari Jepang ingin menyampaikan suatu hal. Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso. Dengan cara apa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan cara memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, itu dapat dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan, tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju. Karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bung. Tetapi kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Bung. Kapanpun Indonesia siap, kemerdekaan dapat dinyatakan. Akan tetapi, pihak Jepang meminta agar proklamasi dibacakan pada tanggal 24 Agustus 1945 paling cepat. Akan kami pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami juga harus membicarakannya dengan PPKI. Baik, kalau begitu, kami harus undur diri. Terima kasih. Baiklah, hati-hati di jalan. Farmer starts a fire, he immediately returns, uses it as a target, and drops more bombs, hoping to spread the fire. Jepang kalah. Itu tandanya Indonesia sudah merdeka. Ya, itu tandanya Indonesia sudah merdeka. Teman-teman harus mengetahui tentang ini. Aku harus segera mengabari mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung? Silahkan duduk. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Kemarin saya telah mendengar berita dari radio BBC London bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu tandanya di Indonesia ini terjadi kekosongan kekuasaan. Karena itu, marilah kita mendesak para golongan tua, terutama Bung Karno, agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Benar sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi Indonesia ini diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, sobat? Karena PPKI itu adalah badan bentukan dari Jepang. Jangan sampai Jepang ikut campur dalam proklamasi Indonesia ini. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang. Karena kita ingin menyusun kemerdekaan kita sendiri. Bung Syahrir benar. Kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, mari kita semua meminta Bung Karno dan Bung Hatta segera memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Baiklah kalau begitu, saya bersama Darwis, Wikana, dan Saleh menemui Bung Karno besok untuk membahas tentang hal ini. Saya pamit undur diri, beritahukan kepada semua pemuda untuk memperebutkan kekuasaan Jepang. Baiklah, Bung. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bung, saya kemarin telah mendengar radio dari BBC London bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu tandanya di Indonesia ini sedang terjadi kekosongan kekuasaan. Kami golongan muda telah melakukan rapat dan tujuan kami kemari ingin mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan Indonesia. Mengapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang telah menyerah kepada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila kita tetap bersikeras memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia mampu menggagalkan rencana kita untuk memproklamasikan Indonesia. Benar apa kata Bung Karno.
Kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan, apalagi ini menyangkut kemerdekaan Indonesia. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu menahan armada perang milik Jepang. Coba perlihatkan padaku, buktikan mana kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakan kalian jika ada anak-anak dan wanita dalam peperangan? Mana buktinya? Tapi semakin cepat kita melakukan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat. Saya yakin bisa, Bu. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung, cepatlah. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Setuju, menurut saya yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di dalam negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya kita bicarakan dalam sidang PPKI 16 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka itu masih terlalu muda. Pemikiran mereka masih terlalu sempit. Kita harus melihat ke depan dan menyelesaikan semuanya secara matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti semua sudah sepakat. Setelah berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Baiklah, kalau begitu, kami pamit. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan keluar Jakarta agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang? Mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta? Iya, mereka kita bawa ke suatu tempat dan membujuk mereka agar cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di mana? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan mereka? Saya akan menghubungi Sadanko Subino selaku Komandan Kompi Peta Rengas Dengklok untuk hal ini. Waalaikumsalam. Ada apa, Singge? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, kami sudah sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan dan mencarikan tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jio Kisong. Baiklah, terima kasih, Subino. Sama-sama. Subino sudah setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jio Kisong. Kalau begitu, demi keamanan kedua tokoh nasionalis itu, bagaimana jika Sudanjo Singge yang menjadi pemimpin operasi ini? Ya, kami setuju. Kapan kita akan menculik Soekarno dan Hatta? Secepatnya. Bagaimana jika besok subuh? Apakah kalian setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 saja gimana? Setuju. Bung Karno. Bung Karno. Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku dengan kalian? Tapi ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan juga Bung Hatta pergi ke Rengas Dengklok. Apa kalian tidak tahu? Aku memiliki istri dan anak yang masih kecil. Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini? Kenapa ada banyak orang? Nanti Guntur bangun mendengar suara kalian. Begini, Bu. Pemuda-pemuda ini ingin membawaku ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Pak? Untuk menjauhkan Bung Karno dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar. Jika kalian ingin membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tapi kita harus pergi sekarang juga. Baiklah.
Sebenarnya mau kalian apa sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno. Bung Hatta, sudah di sini ternyata. Ya, mereka membawa kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Ya, itu benar. Sukarni, sebenarnya ada apa ini? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan. Mengapa kau mudah mempercayai kabar itu, Karno? Jepang pasti akan memerdekakan kita, namun bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami para pemuda ingin mendapatkan kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri dan bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas dari Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Sudahlah, biarkan Bung Karno dan Bung Hatta beristirahat terlebih dahulu. Kita lanjut bahas nanti lagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakan kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka. Aku juga akan menjamin bahwa proklamasi akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus besok. Baiklah, mereka berada di Rengas Dengklok. Anda akan diantar ke sana oleh Yusuf Kunto. Mari, Bung, saya antar. Terima kasih. Mengapa kamu panik seperti itu, Saleh? Mr. Subarjo telah datang. Baiklah, saya akan menemuinya. Wigana, bisakah aku menemui Soekarno dan Muhammad Hatta? Sidang PPKI batal karena mereka tidak ada. Aku kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa pulang mereka. Mengapa? Karena kami, para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal karena Anda dan Bung Hatta tidak hadir. Selain itu juga, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Marilah kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Ya, sebaiknya memang begitu. Bolehkah kami pulang sekarang? Lihatlah, Guntur dari tadi menangis. Benar, bolehkah saya membawa Bung Karno dan Bung Hatta, Wigana? Enggak. Saya akan berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Jika saya bisa menjaga janjimu. Tentu saja. Baiklah. Terima kasih. Tunggu, Mr. Subarjo. Ada apa, Subino? Apa proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin. Sekarang sudah pukul 8 malam. Kami harus kembali ke Jakarta untuk mengundang para anggota Badan Persiapan untuk rapat kilat. Itu memakan banyak waktu. Kami khawatir harus bekerja semalaman suntuk untuk menyelesaikannya. Mana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga saya agar jam 6 pagi selesai. Tetapi tengah hari pasti sudah beres. Kalau tidak bagaimana? Mayor, kalau belum selesai, besok tanggal 17 Agustus pukul 12 belum proklamasi, jaminannya saya akan bertanggung jawab, tembak matilah saya. Baiklah, saya pegang janjimu. Hati-hati di jalan. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksana Maeda untuk membahas teks proklamasi. Baik, terima kasih. Tetapi sebelum itu,
Saya ingin mengantarkan istri dan anak saya terlebih dahulu. Silahkan Bung, mari kita antar Anda. Selamat datang Bapak-bapak. Silakan masuk. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Tenanglah, keselamatan kalian semua akan terjamin di sini. Saya sendiri yang akan menjamin keselamatan kalian. Yang dikatakan oleh Laksamana Wado itu benar, Bung. Kita harus mempercayainya. Jadi, di mana kita akan merumuskan? Silakan masuk, bisa memakai ruangan saya di sini. Kira-kira apa judul yang tepat untuk pernyataan kemerdekaan ini? Bagaimana dengan maklumat kemerdekaan? Judul yang bagus. Tetapi, apa ada usulan yang lain? Saya mengusulkan agar pernyataan kemerdekaan ini diberi judul proklamasi. Itu lebih bagus. Baik, jadi kita namakan pernyataan kemerdekaan ini dengan nama proklamasi. Masih ingatkah saudara teks dari bab rancangan Undang-Undang Dasar kita? Ya, saya ingat, tetapi tidak lengkap seluruhnya. Tidak mengapa, kita hanya memerlukan kalimat-kalimat yang menyangkut proklamasi dan bukannya seluruh teksnya. Aku persilahkan Bung Hatta untuk menyusun teks ringkas ini. Sebab bahasanya kau anggap yang terbaik. Sesudah itu, kita persoalkan bersama-sama. Setelah mendapat persetujuan, kita bawa ke muka sidang yang sudah dihadiri di ruang tengah. Apabila aku mesti memikirkan susunannya, lebih baik Bung menuliskan, aku mendiktekannya. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Menurut saya, dalam teks proklamasi perlu kita cantumkan pengakuan bangsa Indonesia telah merdeka. Saya pikir kalimat yang cocok adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Tetapi kalimat itu hanya menyatakan kemauan bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Rasanya tidak cukup dan merupakan abstrak tanpa isi. Kita harus mengantarkan kemerdekaan pada pelaksanaan yang nyata dan tidak mungkin dapat berbuat demikian tanpa kekuasaan berada di tangan kita. Kita harus menambahkan pikiran tentang penyerahan kekuasaan dari Jepang ke dalam tangan kita sendiri. Ya, tentu saja kita harus memikirkan kalimat yang pas. Bagaimana jika kalimat kedua ditambahi dengan hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya? Bagus. Tentu saja kita perlu menambahkan tanggal pembuatan teksnya dan siapa yang membuat teks tersebut. Setuju. Baik, kalau begitu kita tulis saja 17.08.05. Ya, bagus. Semua sudah selesai. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks ini? Bagaimana jika teks ini ditandatangani semua yang hadir? Saya tidak setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana jika ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Baik, saya bersedia. Bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Baiklah, jika begitu, Sayuti, tolong kamu ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tapi Bung, di mana kita akan melaksanakan proklamasi? Bagaimana jika di lapangan Ikada? Tempatnya pun cukup luas. Saya tidak setuju, karena di sana dapat memicu bentrok antara rakyat dan militer Jepang. Lebih baik dilaksanakan di rumah saya saja. Setuju.
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.